sama mama. Oke. Ibu selamatkan anaknya. Lihat mereka, Bu, lihat mereka. Anyway, dan akhirnya gue baca ceritanya Anggi. Ini gue bacain lagi di sini. Apa namanya? Teman-teman yang udah baca Radikus mungkin udah tahu. Judulnya Sekolah Hantu. Iya, Sekolah Hantu. Sekolah Hantu. Kalau misalnya ada yang di sini nanti malam pulang tidur sendirian, minta ditemenin, ya. Jangan sama pacar. Kalau tapi baru datang lagi 3 bulan, kamu lagi. Dan sekolah ini pernah ada yang meninggal karena anak itu dikurung di gudang dan mati di sana. Merinding gue. Tapi sekarang gudang itu dibongkar menjadi kamar mandi. Ada orang mati di gudang dibongkar jadi kamar mandi, gue bisa tahu lah. Setannya pasti itu sangat-sangat kesal. Setannya kesal. Kebayang kan? Kucil anak gitu rambut panjang lagi getayangan di kamar mandi, orang datang. Ada rambut bego. Hai. Kamu kena rambut. Ternyata di kamar mandi repot ya. Ada pocong lagi loncat-loncat. Gue serem. Lagi loncat-loncat ada orang buka pintu. Ayo diputih, oi. Anyway. Gudang itu dibongkar menjadi kamar mandi. Kering. Bunyi bel istirahat. Anak-anak langsung keluar. Hai Kara, tau gak? Dulu di sekolah ini ada setannya loh. Kata Juliana. Enggak, itu cuma bohong. Ini beneran kok. Juliana teriak. Ya udah, terserah kamu aja. Kata Clara lalu tiba-tiba ngebongkar itu pakai Clara dan kelas 6 tiba-tiba kelas 5 tamat. Anggi nepuk pundak gue dan berkata, abang serem gak abang? Abang serem Anggi. Takut. Abang takut kenapa abang punya adik kayak kamu. Darah kamu ada di darah saya. Edgar bilang, abang penasaran gak abang? Abang penasaran apakah Juliana akan usuhan? Iya. Mungkin ini ya, ini yang terjadi di Indonesia ya. Ini yang terjadi di Indonesia. Ini keresahan gue. Di mana sesuatu hal seperti yang seharusnya main gosip jadi serang. Gue pertama kali pulang dari Australia gak pernah nonton TV, tiba-tiba gue nyalain TV di Indonesia dan gue sangat kaget, gue sangat takut, gue shock. Karena acara yang gue tonton waktu itu adalah Shrek. Gue nyalain TV, gue gak tahu apa-apa, tiba-tiba mendengar back sound hitam-hitam gitu. Ada apa di jantung gue terpompak? Ada apa di jantung? Tiba-tiba ada gambar silet menguak ini terus. Silet benar-benar di pojok kanan tiba-tiba ditaruh. Dan tiba-tiba ada seorang wanita. Ada seorang wanita memakai baju hitam dan mukanya sangat depresi. Dia melihat ke arah kamera. Gue yang jantung gue masih terpompa kencang gara-gara lagu dan silat-silat itu. Siapa dia? Dengan belahan dada lengkap gitu dia melihat ke arah kamera. Terus belok kiri dan dia bilang, pemirsa. Apakah ada misteri dari
Gua yang menyaksikan itu hanya bisa berdiri di tempat duduk gua dan melihat dia pemirsa baju hitam silet di mana-mana gitu. Gua berdiri depan TV dan berkata, ada apa? Ya Tuhan, ada apa? Siapa yang mati? Siapa yang mati? Kasih tahu aja, aku kuat. Mungkin seharusnya. Roti. Mungkin ini akan terjadi bulan depan kita akan melihat Penny Rock dengan baju hitam melihat cara depan gitu kan. Mungkin bukan silat gitu, campur gitu. Pemirsa, karena ini edisi spesial, saya akan hadap kanan. Kita melihat detik pemasangan kacamata yang kasera dari belakang. Sorry kalau ada fansnya Raja, gue ngefans banget sama Raja. Gue ngefans banget sama Raja, gue sekarang kalau mana-mana jalan kayak yang kasih lagi. Dan ada satu cerita di Baby Ngesot nih, karena hari ini kita ngomongin buku ini ya, dari tadi nggak ngomongin sih. Hari ini ada satu cerita di Baby Ngesot yang sebenarnya udah pengen gue masukin, udah lama banget pengen gue masukin di buku apa namanya? Mamanya nunggu tuh. Iya. Kamu kelas berapa sih, Dek? 1 SMP, ya ampun, aduh. Maafkan aku ya Tuhan. Kamu kelas berapa, Dek? 3 SD. Masya Allah. Ditanya di sekolah gitu kan. Kamu namanya siapa? Adit. Ditanya, Adit, kamu minggu lalu ngapain? Aku ke talk show Bu Guru atau siapa habis. Yang baik-baik diambil ya Adit ya. Yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek ditinggalkan gitu. Walaupun nggak bijak banget ya, asik ya. Kamu mau pulang sama Om? Enggak. Gue masuk ke anak SD gitu. SMP boleh. Enggak. Anyway. Ada satu cerita di Babi Ngesot yang sebenarnya gue pengen masukin udah dulu dari dulu, tapi nggak pernah bisa gue masukin karena gue takut orang yang gue ceritakan di buku itu akan datang dan meminta pertanggungjawaban ke gue gitu kan. Dulu kan agak serem ya. Itu cerita senioritas di 70 dulu. Kalau misalnya ada pernah, itu sebenarnya udah lama banget pengen gue tulis, dan ini gue ceritain sedikit ya tentang cerita lengkapnya soal apa senioritas 70 gitu. Karena gue takut banget ada anak 70 nggak di sini? Nggak mau ya? Jauh. Ya. Pas pertama kali masuk 70 gue takut karena senioritas ya. Ada yang pernah nonton di TV kan, senioritas 70 kan sangat-sangat keras ya. Dan gue takut banget masuk sana. Di televisi, di berita, di mana-mana headline koran itu semuanya seram gitu tentang senioritas. Ada yang bos mahasiswa meniru gaya militer. Ada yang anak kelas 1 dipukulin kelas 3. Ini berita yang paling seram. Kangen band rekaman lagu kedua. Gue suka kangen band. Dan akhirnya karena segitu takutnya, tiap kali gue ketemu senior di mana namanya di sekolah, gue pasti buang muka. Dan waktu itu gue punya best friend. Kayak gue sama apa namanya serem abis. Jangan. Gue kemarin baru dari Semarang dan ada lagi yang nanya gitu, Dit gimana sekarang? Gue tidak tahu gitu. Dan
Dan gue punya best friend waktu dulu, gue sama Aryo namanya. Jadi kemana-mana kita bareng. Kemana-mana kita bareng. Kalau misalnya jam makan siang kita rame-rame kemana-mana gitu, pergi bareng. Dan kita menghindari senior dengan cara itu gitu, saling mendukung satu sama lain.